Shalom, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam renungan harian firman Tuhan, edisi hari Jumat tanggal 15 September. Adapun firman Tuhan yang menjadi dasar untuk kita renungkan bersama diambil dari kitab Perjanjian Lama, tepatnya di dalam kitab Kejadian pasal 42 ayat yang pertama hingga yang ke-17. Dan yang menjadi tema adalah ujian dari sebuah kejujuran. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat apa yang kita baca di dalam kitab Kejadian pasal 42 ayat pertama hingga 17 ini adalah memuat tentang cerita seorang tokoh yang bernama Yusuf, di mana ia bertemu dengan saudara-saudaranya. Pada saat itu saudara-saudaranya datang ke Mesir karena di daerah Kanaan sedang dilanda kelaparan. Tentunya inilah yang mendorong saudara-saudara Yusuf untuk pergi ke Mesir, karena di sana mereka mendengar bahwa di Mesir ada tersedia stok makanan berupa gandum, yang mana juga di sana telah dibagi-bagikan gandum kepada orang-orang yang datang membeli dan memerlukannya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika Yusuf bertemu dengan saudara-saudaranya, dia langsung mengenalnya, namun saudara-saudaranya tidak mengenal dia. Walaupun demikian, Yusuf harus menahan gejolak kerinduannya yang sangat besar terhadap saudara-saudaranya, dan ia juga tidak langsung memperkenalkan diri, namun ia perlu menguji sejauh mana saudara-saudaranya ini berubah selama ia tidak berada di tengah-tengah mereka. Apakah mereka masih dengan sifat mereka yang iri, dengki? Bahkan yang menjadi korban adalah Yusuf ketika ia dijual kepada orang-orang Mesir pada saat itu. Lalu Yusuf menguji mereka dengan cara merancang sebuah tuduhan palsu, mengatakan bahwa mereka sebagai pengintai. Namun mereka menolak dan mengatakan bahwa mereka bukan pengintai, tapi mereka datang ke Mesir hanya untuk satu tujuan, membeli gandum. Namun Yusuf tidak berhenti sampai di situ. Dia terus menanyakan, dia terus menguji kejujuran dari saudara-saudaranya ini dengan mengatakan kalau mereka memang betul-betul bukan pengintai, bukan orang jahat, maka mereka harus memenuhi syarat dalam apa yang Yusuf ajukan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, pada akhirnya saudara-saudara Yusuf ini menyetujui. Lalu mereka kembali dengan membawa
adik bungsu mereka yang bernama Benyamin. Lalu setelah itu mereka membawanya kepada Yusuf pada akhirnya di ayat selanjutnya. Nah, dari cerita ini Bapak Ibu Saudara-saudara, memang kita merasakan apa yang dirasakan oleh Yusuf, bagaimana ia diperlakukan secara tidak adil oleh saudara-saudaranya untuk sebuah kesalahan yang tidak ia lakukan hanya karena iri dan dengki. Namun di situ juga kita melihat bagaimana melewati itu semua Allah bekerja melewati Yusuf dan saudara-saudaranya untuk menunjukkan bentuk-bentuk pemeliharaan dan perlindungannya kepada umatnya. Melewati peristiwa kelaparan, maka disitulah Allah ingin supaya umatnya melihat, supaya umatnya mengerti bahwa ia punya banyak cara untuk menolong dan memberikan pertolongannya kepada umatnya. Nah, tentunya hal ini juga yang bisa menjadi acuan bagi kita, bagaimana terkadang kita menghadapi situasi yang sulit, lebih ketika ada perkara dan persoalan yang terjadi di dalam kehidupan kita, yang terkadang membuat kita merasa goyah, merasa bimbang, merasa khawatir, dan juga membawa kita kepada suatu pemikiran yang terkadang meragukan tentang kuasa Tuhan. Nah, dari cerita kehidupan Yusuf ini kita dapat melihat bahwa terkadang Allah bisa memakai kesulitan-kesulitan kita untuk memberikan kenyamanan, untuk memberikan pertolongannya melewati hal-hal yang terkadang tidak kita pikirkan. Nah, Yusuf meskipun ia harus menjadi korban tindakan iri dengki saudara-saudaranya, tapi pada akhirnya justru Allah memakai Yusuf untuk menjamin dan memelihara kehidupan saudara-saudaranya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, tentunya demikianlah yang kerap kita alami dalam kehidupan kita ketika persoalan-persoalan berat, lebih-lebih yang membawa kita kepada rasa dendam, rasa benci, yang terkadang kalau kita tidak waspada itu akan meracuni pemikiran dan hati kita. Oleh sebab itu, mari kita belajar dari kehidupan seorang yang bernama Yusuf, bagaimana ia mampu mengolah amarah, benci dan dendamnya menjadi sesuatu yang tidak membawa ia atau tidak menjerumuskan dia kepada hal-hal yang semakin membuat ia jauh daripada Tuhan. Justru sebaliknya, ia melawan segenap perasaan-perasaan tidak sukanya atau tidak senangnya pada saudara-saudaranya. Allah mampu mengubahnya menjadi rasa yang mengampuni dan rasa yang mengasihi.
Sebab itu, segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita tentunya tidak akan mampu kita hadapi. Tapi percayalah, kalau kita mau datang dan memohon kepada Tuhan, maka kita akan mendapat pertolongan dan memperoleh solusi yang baik. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas firman-Mu, kiranya boleh menjadi kekuatan, sandaran bagi kami dalam kami menjalani hari-hari kehidupan kami, menghadapi berbagai macam persoalan yang terkadang bisa mempengaruhi akal sehat dan pemikiran kami. Kami bersyukur atas firman-Mu yang selalu ada untuk menolong dan memampukan kami. Bersyukur untuk setiap berkat-Mu dalam kehidupan kami, pekerjaan, usaha, keluarga, dan segala hal yang baik yang telah kami terima daripada Tuhan. Lebih-lebih berkat kesehatan, kekuatan, dan nafas kehidupan. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan. Amin.